bangun dunia baru. Bangun dunia baru, mari menyanyi bersama, puji dan sembahlah Dia, Raja segala Raja. Katakan sekali lagi, sungguh indahnya. Sungguh indahnya, sungguh senangnya, sungguh damainya, sungguh damainya, hidup rukun bersama. Sungguh senangnya, sungguh senangnya, sungguh damainya, hidup rukun bersama. Katakan, Yesus ada di hatimu. Kita tunjuk teman kita, Yesus ada di hatimu. Yesus Ada di hatimu bersama kita. Siapkan semua Yang terseluruh supaya ku layak, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Bapa, kami datang padamu, inilah diri kami apa adanya Tuhan. Engkau mengenal kami, Engkau mengetahui kami. Kami buka pintu hati kami Tuhan, kami mohon belas kasih dan pengampunan daripadamu. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Saya persilahkan yang mau berdoa, mohon belas kasih Tuhan. Saya persilahkan dengan suara yang keras. Tuhan, Engkau mengetahui segala kekurangan kami, segala dosa-dosa kami. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami terus mohon rahmat daripadamu, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan bisa hidup berkenan di hati-Mu. Hati kami, jiwa kami rindu akan Engkau Tuhan. Marilah kita nyatakan kerinduan kita, syukur kita kepada Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu Tuhan, jiwa kami haus akan Engkau. Mari kita katakan, jiwaku merindukan-Mu. jiwaku Merindukan-Mu, Kau Allah yang hidup. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Aku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, jiwaku merindukan-Mu. jiwaku merindukan-Mu. Katakan dengan segenap hatimu, ya Allah yang hidup, jiwaku haus, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, pengharapanku, penolongku, penolongku, dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Sekali lagi, jiwaku merindukan-Mu Tuhan.
bersyukur. Ku bersyukur kepadamu sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu, benar Tuhan, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena tidak ada yang seperti Engkau. Engkaulah penolong kami, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkau memuaskan jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita terus bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih-Nya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu, sungguh Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan, kita tepuk tangan, kita puji Tuhan karena kehadirannya yang penuh kuasa. Marilah kita bersorak-sorai memuji Dia, memuliakan Dia, Tuhan kita yang hadir saat ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, karena Engkaulah yang layak dipuji. Mari kita memuji Dia dengan sukacita. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
suara yang keras, puji Tuhan, katakan soraklah. Ayo, jangan mau kalah. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita bersorak bagi Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, kita memuji Tuhan, kita muliakan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Mari secara serentak bersama-sama kita memuji Tuhan. Dengan kata-kata kita sendiri, kita memuji Tuhan secara serentak bersama-sama. Kami memuji Engkau Tuhan dan memuliakan Engkau. Dan bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau kami tinggikan, Engkau kami muliakan. Karena Engkaulah Raja kami puji dan kami muliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakanlah Engkau Tuhan. Engkaulah Allah yang maha kuasa, Engkau Allah Raja yang maha besar. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kami puji dan kami muliakan Engkau Tuhan. Engkau hadir saat ini ya Allah. Kami sungguh ingin merasakan kuasa Roh Kudus. Karena kami tahu bahwa kami orang yang lemah dan tidak berdaya. Kami mohon bimbingan-Mu, kami mohon kuasa-Mu ya Tuhan. Malam ini kami buka hati kami lebar-lebar. Kami mengundang Engkau Roh Kudus menguasai seluruh hidup dan hati kami. Karena Engkaulah penolong kami, Engkaulah penghibur kami, Engkaulah yang membimbing dan menuntun kami. Mari Roh Kudus saat ini berhembuslah di tempat ini, di hati ini. Mari kita mengundang Roh Kudus. Roh Kudus berhembus sekarang. Sekarang berhembuslah di tempat ini. Hembuslah di tempat ini. Mengalirkan Roh-Mu. Mengalirkan Roh-Mu. Membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Sekali lagi kita mohon ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembus sekarang, berhembuslah. Hembuslah di hati ini. Hati ini mengalirkan Roh-Mu. Hadir di hati, hadir di hati. Kita mohon urapannya, urapilah, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami, urapilah. Urapilah, urapilah, urapilah. Berhembuslah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Biarlah saat ini kita sungguh mohon Roh Kudus menguasai hidup kita. Mari kita mohon Dia untuk hadir di dalam hati kita saat ini, malam ini. Membebaskan kita, melepaskan kita dari segala belenggu dosa, dari segala keterikatan, dari segala ketakutan, dari segala kecemasan. Biarlah kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada kita pada saat ini.
Mari kita mohon dengan penuh kesungguhan dari hati kita. Kita mohon Roh Kudus mengalir dalam hati kita saat ini. Ya Roh Kudus, berhembuslah sekarang. Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Tempat ini mengalirkan Roh-Mu. Membawa kuasa-Mu. Ya Roh-Mu hadir di sini. Sekali lagi ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembus sekarang. Berhembuslah di hati kami. Berhembuslah di hati kami. Mengalirkan Roh-Mu. Mengalirkan Roh-Mu. Membawa kuasa-Mu. Membawa kuasa-Mu. Hadir di sini, hadir di sini, urapilah, angkatlah kedua tangan kita, mohon pengurapan Tuhan. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami, urapilah. Berhembuslah, mengalirlah sekarang, urapilah. Marilah kita mohon agar Roh Kudus mengurapi kita. Urapilah dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami, urapilah, 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 berhembuslah, berhembuslah, mengalirlah sekarang, berhembuslah, berhembuslah, mengalirlah sekarang, berhembuslah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Mari kita menyembah Dia. Haleluya.
Terima kasih Tuhan untuk sapaan-Mu, untuk pesan-Mu kepada kami pada malam ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu, akan mendengarkan apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Urapi dan berkati hamba-Mu, Pak Leonardi Tuhan yang telah Kau utus ke tempat ini. Pakailah dia Tuhan untuk menjadi juru bicara-Mu, apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Penuhilah dia dengan urapan daripada Engkau. Dan biarlah kami sungguh boleh mendengarkan dan juga membuka hati kami mendengarkan sabda-Mu. Terpujilah Engkau Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, selamat malam. Apa kabar semuanya? Ya, harapan saya semuanya kabarnya baik-baik aja. Tema kita malam hari ini sesuai permintaan. Hadapi masa sulit dengan setia dan melangkah maju terus karena ada Tuhan di depan kita. Kalau saat ini sebetulnya dunia kita sedang sekarat, sedang sulit, sedang sakit dan juga terluka. Ya. Banyak bencana. Dimulai dari udah 2 tahun kena pandemi yang belum selesai sampai sekarang. Efeknya merubah semua tatanan hidup. Ekonomi babak belur, ya, perusahaan juga banyak yang hancur, sakit penyakit, semuanya mengalami efek itu. Saya sendiri juga mengalami 2 tahun gak ada kerjaan karena saya traveling sebagai tour leader. Pemasukannya dari situ tiap bulan, 2 tahun nganggur. Tapi luar biasa, tema kita ini meskipun sesulit apapun, ya, meskipun keadaan kurang baik dunia yang kita tinggal di sekarang ini, hadapilah dengan setia dan melangkah maju terus. Seperti yang ada dalam gambar ini, ya. Karena apa? Karena ada Tuhan di depan kita. Amin. Bagus sekali ya ayat ini ya. Ya, baik, sekarang kita lihat dari bacaan ulangan ya. Kita bacakan ya. Loh, ini nggak bisa. Ya. Kita bacakan bergantian yang sebelah kiri saya. Saya mau ikutin Pak Vincent ya. Sebelah kiri saya itu bukan haleluya tetapi ayat yang ganjil. Sebelah kanan tuh ayat yang genap. Silakan. 3, 2, 1. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Silakan bagian kanan. Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Ya. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Sebelah kanan ayat 4. Melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk. Janjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 8 itu menjadi ayat kunci untuk tema ini, kita bacakan bersama-sama. Ya. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi tema itu diambilnya dari ayat kunci ini. Saudara sekalian, ini kisah suksesi dari Nabi Musa ke Yosua. Terjadinya seperti ini kurang lebih di daerah Jordania. Kalau Anda masuk ke Israel itu lewat Jordania, akan ke Gunung Nebo. Di situ diperlihatkan Tuhan tanah terjanji. Disitulah perhentian Musa di situ. Jadi kenapa Musa nggak bisa masuk ke Israel? Bukan karena nggak dapat visa Israel, tapi karena kurang taat kepada Tuhan. Karena semua apa yang dilakukan mukjizat itu
itu harus taat sesuai kehendak Tuhan. Terakhir itu waktu itu Musa sedang berduka, berkabung karena kakaknya Miriam itu meninggal kena kusta. Tetapi orang Israel itu ngambek. Kenapa kalian mengajak kami keluar dari Mesir? Susah payah di padang gurun puluhan tahun begini. Makannya cuma mana, ya. Kami kehausan dan sebagainya, sudah kembalikan lagi deh. Akhirnya Musa marah sekali. Kalian sungguh tidak punya empati terhadap penderitaan orang. Akhirnya karena mereka mau minum, Musa dengan tongkat tanpa perintah Tuhan pukul batu di situ. Muncrat air kan, mukjizat terjadi. Tapi Tuhan mengatakan, Musa, kali ini kau lakukan mukjizat tanpa kehendakku. Maka hukumannya kamu tidak bisa masuk ke Israel. Nah maka akhirnya Yosua terpilih. Suksesinya berjalan lancar. Bukan seperti 30 September. Ya, ini lancar sekali dan halus sekali. Nah kita lihat Yosua yang masih muda ini bingung sekali. Gantikan Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk tanah terjanji. Hari-hari yang dilalui itu berperang terus. Melawan suku Amori, ya, orang Het dan juga suku Enak. Enak ini cikal bakal orang Filistin yang raksasa itu. Kita orang Katolik, amin, sudah dibaptis dan sudah memang terima Yesus. Tapi bisa jadi Yesusnya seperti ini, hanya pelengkap hidup. Atau hanya sebuah status karena kita orang Katolik. Belum menjadi pribadi yang hidup. Maka bagaimana caranya supaya Yesus yang kita terima itu menjadi pribadi yang hidup dalam hidupku, mengendalikan hidupku, menyertai aku dalam setiap masalah. Bukan tertidur seperti ini. Maka sebagai orang Katolik enggak cukup seminggu sekali ke gereja. Memang itu terpenting. Sambut komun itu yang utama karena sakramen. Tidak ada kegiatan apapun di PDKK dimanapun juga yang bisa menggantikan upacara sakramen Ekaristik. Itu adalah ya hubungan kita dengan Tuhan yang terutama di situ. Tapi nggak cukup. Pulang kita mesti apa? Doa pribadi, baca firman Tuhan, relasi pribadi yang hidup. Ya, akhirnya kan Yesus akan tampil seperti ini. Tuh, ya. Jadi Yesus tampil menjadi pribadi yang hidup bukan hanya sekedar pelengkap saja. Maka ini dikatakan menghadapi peperangan hidup bersama Tuhan. Ya, ini baru benar. Jadi sebagai orang Katolik ini supaya Yesus itu tampil sebagai pribadi yang hidup, kita nggak berperang sendirian. Relasi pribadi yang hidup. Saya kalau pagi-pagi jam 5:30 atau jam 6 pagi, saya bangun itu relasi pribadi dulu. Selalu. Saya mensyukuri hidup yang saya alami. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terus saya bermasmur, syukur kepadamu Tuhan, syukur Tuhan buat hari baru yang kau beri. Syukur Tuhan buat nafas yang boleh kami hirup. Syukur Tuhan atas perbuatan tangan kasih-Mu. Terus saya ulangi, syukur sampai berbahasa roh. Ini saya alami. Setelah itu setengah jam kemudian ya menyembah Tuhan, ya present worship, lalu juga akhirnya permohonan, intensi doa dan sebagainya. Setelah saya tutup baca firman Tuhan. Saya lakukan bertahun-tahun ini, inilah bentuk relasi hidupku dengan Tuhan. Sehingga Yesus yang saya terima waktu dibaptis dulu tidak hanya sebagai pelengkap dalam hidup, bukan hanya sebuah status, tetapi pribadi yang hidup seperti ini. Sehingga waktu kita menghadapi peperangan hidup ini, kita tidak sendirian. Kalau sendirian itu kalah lagi, putus asa lagi, marah-marah lagi, luka batin. Tapi kali ini bersama Tuhan yang hidup, Tuhan yang sungguh ada dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar status karena kita orang Katolik. Amin. Saya percaya kita semuanya seperti itu. Nah, saya mau tanya ya, peperangan hidup yang paling menegangkan seperti apakah yang pernah Anda alami kemarin atau saat ini? Kalau kita lihat waktu Daud perang dengan Filistin yang raksasa itu,
pakai katapel itu gampang sekali karena musuhnya kelihatan besar sekali. Ya. Sebaliknya kalau Goliat itu lawan Daud mungkin sulit karena kecil. Apalagi kalau nggak kelihatan, itu musuh dalam selimut, sulit sekali. Bagi saya, dalam hidup saya beberapa tahun ini, ada dua perkara yang menegangkan saya. Karena menghadapi musuh yang nggak kelihatan. Pertama, peperangan rohani anak saya. Anak saya yang paling kecil, jadi kita kan punya anak cewek 3. Yang kecil ini cantik. Waktu dia kuliah itu, dosennya naksir dia. Dan dia nggak mau. Nah karena nggak mau, waduh, jadi dia pakai jalan cara yang jahat itu ya, dibully anak saya itu. Dia bilang kamu jelek, kamu nanti nggak lulus dan sebagainya, IPK kamu jelek dan sebagainya, saya berani jamin. Jadi dibully begitu, luka batin dia. Saya tahu jadi kuasa gelap itu bisa hadir karena luka batin, itu si alami. Ternyata IPK-nya lebih di atas rata-rata hasilnya, bagus sekali, tapi dia udah keburu luka batin, dibully begitu. Nah karena luka batin kita kosong, kuasa gelap gampang masuk. Itu 1 tahun sebelum pandemi 2019. Pas kejadian pandemi ini 2020, dia masih kuliah terakhir, dia setir mobil saya di jalanan, ada kecelakaan lalu lintas. Jadi ada perempuan naik motor Honda Bebek itu jatuh ketabrak meninggal. Pas anak saya sampai di situ, dia buka jendela. Dia bilang tiba-tiba merasa ada sesuatu masuk ke dalam mobil saya itu, dan dia kena. Sejak itu dia tabiatnya berubah, suka resting begitu, dan bisa melihat hal-hal yang gaib dan sebagainya. Wah luar biasa, kami tegang sekali karena menghadapi musuh yang nggak kelihatan. Saya sampai bawa kemana-mana Pak Benyamin Ratu, ya orang-orang yang memang berkecimpung dalam hal ini, ya tetap juga belum terlalu baik keadaannya. Sampai ke psikiater dan sebagai psikiater, 2 tahun kami jalani. Nah pada saat itu masuk pandemi, ya. Wah luar biasa sulitnya bagi kami. Udah 2 tahun gak ada kerjaan itu sulit sekali. Kemudian itu kan merebak tuh pandemi COVID itu yang Delta yang luar biasa itu. Kita takut sekali. Masalahnya takut duitnya. Kalau kena itu masuk rumah sakit katanya puluhan juta satu orang gitu. Kita jaga ketat supaya gak kena. Wah kita liwat. Kenanya kemarin Omikron saya. Jadi setelah 2 tahun itu luar biasa, Tuhan buka jalan, tur kami jalan lagi. Saya sih cuma tour leader. Bulan Juni kemarin saya bawa tur ke sana gitu, tapi baru 2 hari tiba di Israel. Ada berita dari keluarga, anak saya yang kecil ini kena COVID Omikron. Waduh. Meskipun sudah dia di booster, tetapi efeknya berat sekali. Sampai mau pingsan begitu, ya. Jadi sakit kepala, demamnya 39 derajat di UGD rumah sakit. Wah, saya tegang sekali. Ini menegangkan. Karena di rumah saya waktu saya keluar negeri itu, anak yang kedua datang dengan cucu saya nginep 1 bulan. Waduh, saya bilang kalau kena cicinya yang punya anak bagaimana nih? Karena efek ke anak. Bawa babysitter juga. Ternyata puji Tuhan saya doa gitu, nggak kena. Anak saya kena, yang kedua itu juga begitu, berat sekali sampai ke UGD. Tetapi anaknya nggak kena, istri saya nggak kena, babysitter nggak kena, dilindungi Tuhan. Jadi rumah saya tuh penuh, kamarnya 3 kamar. Di atas itu istri, babysitter dan cucu, ya di atas. 2 kamar di bawah ini, dua-duanya ini yang kena itu. Nah saya tanggal 7 Juli pulang, ada di airport. Saya nggak berani pulang karena memang nggak ada kamar di rumah. Saya mau tinggal di rumah mami. Mami saya udah 90 tahun, maka saya kan harus di swab dulu dong sebelum pulang ya. Maka saya karantina di hotel di bandara, swab dulu di lab yang ada di bandara gitu. Malamnya hasilnya negatif. Senang saya pulang ke rumah mami. Ya, bebas dong saya kan, enggak ada apa-apa karena di sana memang udah seperti bukan pandemi di Israel. Udah enggak pakai masker lagi. Udah bebas begitu. Dan saya juga enggak pakai masker di situ. Nah, pulang kan negatif berarti kan bukan dari Israel. Ternyata 2 hari pulang ke mami, saya ada gejala. Batuk-batuk, pilek begitu. Dan kalau batuk yang COVID itu beda dengan batuk biasa. Suaranya menggema di dalam sini. Wah, hikmat Tuhan mengatakan ini COVID. Saya cek di Bu Mame, betul positif dengan CT value 17,8. Berarti kan banyak virus ya begitu. Ya waduh, saya bilang bagaimana ya. Mama saya pun kena saya, ketularan. Ya, berarti 4 orang. Saya tunggu 3 hari lagi di rumah mami, udah kepala tanggung kena. Sampai 2 anak saya negatif, saya pulang. Giliran saya karantina di lantai atas, anak-anak sudah bebas dan sebagainya.
Memang sih ringan Omikron. 5 hari saya isoman itu sambil pelayanan online, yang berat itu kantong. Saya itu grup pertama setelah 2 tahun, berarti kan lumayan buat nabung gitu ya. Ternyata buat itu COVID semua 4 orang. Di rumah memang gaptek, nggak ngerti bagaimana cara minta obat ke Kemenkes. Karena udah panik begitu ya. 4 orang itu semuanya 10 juta. Pas dapat dari Israel. Mau nabung, tapi kena itu. Nah itulah yang paling menegangkan saya sampai hari ini. Jadi sampai hari ini musuh yang nggak kelihatan ini masih terus, tapi udah lebih baik anak saya yang ini dibanding lalu. Tetapi tetap kalau ada sesuatu yang memicu, dia resting. Kalau dulu teriak-teriak sampai ambil jalan pintas, pernah loh. Tapi ketahuan sama kami, luar biasa. Ini menegangkan saya, yang paling menegangkan dalam hidup ini. Mungkin ada punya pengalaman seperti itu dalam bentuk yang lain. Amin. Sekarang saya bertanya, ya, apa yang Anda alami pada saat berperang menghadapi musuh Anda? Tentu pasti ada dong yang Anda alami. Apakah sampai tawar hati gak? Karena di ayat tadi kan, ya ayat 8 tadi kan mengatakan begini itu, ya. Ulangan 31 ayat 8e, janganlah takut dan janganlah patah hati. Patah hati di sini bukan broken heart. Bukan anak muda patah hati begitu, tetapi ini, ya. Tawar hati adalah lost heart, itu patah hati seperti 2 murid yang kayak maus. Ciri-cirinya orang yang tawar hati, sukacitanya hilang. Ya kan, 2 muka itu kan mereka berkeruh. Yang lain pesta kemenangan Tuhan bangkit di Yerusalem, tapi 2 murid ini pulang kampung, mukanya kecut, sukacitanya hilang. Ya, padahal kan sebagai orang-orang percaya, ciri khas kita kan adalah muka sukacita, betul gak? Ya dong, people of joy. Kalau ketawa giginya kincrong kelihatannya, tring gitu. Tapi bukan berarti sikat giginya pakai sunlight. Ini dari hati, betul gak? Saya seniman, jadi ngerti gitu-gitu. Jadi kata psikolog mengatakan, ya, wajah kita tuh cerminan dari hati. Setuju gak? Setuju ya? Karena kalau hati yang kita sukacita mengalami berkat dari Tuhan, nggak bisa kita bendung, akan terpancar ke wajah. Wah, ini hatinya penuh sukacita. Tapi kalau mukanya seperti muka pepaya Bangkok, muka Via Dolorosa atau muka Jumat Agung, itu hatinya pun sedang seperti itu. Harusnya kan kita tampil muka Paskah dong, muka sukacita. Nah ini gara-gara tawar hati, ciri-ciri itu pertama. Kemudian lesu tak bersemangat, ya benar. Gak ada semangat lagi, orang mau ngomong apa udah gak mau dengar. Udah gak perlu ikut-ikutan pede lah ya. Tidak tertarik lagi akan hal rohani, apatis. Mereka yang berkumpul di Yerusalem, mereka pulang, apatis. Nah kemudian putus asa, putus harapan, akhirnya muntaber. Muntaber singkatan apa? Mundur tanpa berita. Hipertensi apa? Hilang pergi tanpa permisi. Nah itu ciri-ciri orang tawar hati. Nah apakah Anda seperti itu? Ketegangan dalam menghadapi peperangan hidup itu apakah menjadikan Anda tawar hati? Nah sekarang kita lihat apa penyebab tawar hati. Tuh, yaitu kekecewaan yang timbul dalam hidup. Pertama dalam perkawinan. Ya, kita lihat kan kenapa orang bisa sampai berpisah. Itu gara-gara tawar hati. Bukan karena udah kurang ganteng atau kurang cantik, bukan, tetapi hatinya sudah tawar. Kehilangan anggur sukacita. Ya, anggur seperti anggur kana pertama itu sudah habis, angkurnya hasam. Ini gara-gara tawar hati. Atau mungkin dalam bidang pekerjaan kecewa. Saya udah kerja keras mengejar target, saya juga kejar target loh begini. Kalau targetnya nggak mencapai target nggak bisa berangkat. Ya itu sekarang travel nggak butuh tour leader. Travel itu butuh yang bisa cari peserta. Kita kemarin penataran tour leader, saya bilang percuma penataran tour leader. Penataran bagaimana cari peserta doang banyak. Sekarang berperang terus berebut peserta. Jadi yang dibutuhkan itu tour leader sekaligus organizer baru laku. Nah seperti target nggak begini nggak bisa berangkat, sia-sia. Wah itu kecewa. Lalu juga dalam pelayanan apalagi, saya udah termasuk daftar buku sebagai pewarta bertahun-tahun tapi nggak pernah dipanggil, kecewa. Kemudian juga kecewa dalam bidang keuangan, susah payah cari duit, habis begitu dan sebagainya, kecewa. Amin. Nah sekarang saya bertanya pada Anda,
Bolehkah kita kecewa? Boleh gak kecewa? Pak Vincent boleh kecewa gak? Siapa yang gak pernah kecewa di sini? Karena kekecewaan itu tidak terhindarkan. Setiap dari kita itu pernah kecewa. Dan Tuhan tidak pernah melarang kita untuk kecewa. Itu sah-sah saja untuk kecewa, betul gak? Kecewa, perasaan kecewa dan takut atau khawatir tidak terhindarkan. Tetapi tawar hati adalah suatu pilihan. Nggak boleh tawar hati. Itu pilihan. Kalau kecewa tak terhindarkan, setiap saat kita bisa kecewa. Kecewa dengan pasangan, kecewa dengan anak dalam pelayanan selalu ada. Tetapi tawar hati adalah suatu pilihan. Kita harus memilih jangan tawar hati. Amin. Nah, kenapa? Tawar hati itu sendiri bukanlah dosa sebetulnya, tetapi pintu gerbang menuju segala macam dosa. Ya. Itu setan nggak bisa bikin berantakan rumah tangga orang, tapi setan masuk lewat hati yang tawar. Nah, karena kita sudah tawar, ngelihat mukanya udah waduh, ya. Dulu 20 tahun yang lalu gandengan, awas ya sayang itu lobang, ya. Hati-hati sayang digandeng begitu. Nah, 20 tahun lebih hatinya tawar, itu lobang mata lu nggak kelihatan begitu. Karena tawar hati. Setan nggak bisa bikin usaha kita jatuh, ya. Tetapi dia bikin kita lewat tawar hati dulu. Karena tawar hati itu udah nggak semangat mengelola manajemen kantor, sembarangan, ya, kabur dulu dan sebagainya seperti itu. Jadi bukan dosa tawar hati, tetapi pintu gerbang masuk segala macam dosa. Orang bisa bunuh-bunuhan karena apa? Tawar hati. Saudara-saudara itu bisa perang-perangan, bisa bunuh-bunuhan karena apa? Karena tawar hati. Maka hati-hati, saya katakan tadi, tawar hati adalah suatu pilihan. Jangan pilih tawar hati. Kecewa tidak terhindarkan, setiap saat kita kecewa. Saya selalu menelan ludah kekecewaan, tetapi bagi saya kekecewaan itu adalah dinamika dalam hidup. Kecewa itu nggak pernah bikin saya luka batin. Satu malam udah besok selesai. Boleh marah, boleh kecewa, tapi jangan sampai matahari terbenam. Matahari terbenam artinya tuh mata gelap. Dasar lu ya, udah gara-gara ribut keuangan sama keluarga sampai merembet ke mertua segala IPA dan sebagainya, itu mata gelap. Nah, itu nggak boleh. Saya nggak begitu. Kecewa, ya, tetapi dinamika kehidupan. Sebagaimana siang ada malam, sebagaimana gembira tetapi ada juga kecewa. Itu kecewa itu tak terhindarkan. Tapi tawar hati ini kita harus memilih jangan tawar hati karena bahaya. Betul gak? Jangan sampai tawar hati Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ajak Anda lihat ini, ya. Sekarang bagaimana cara Anda agar ketegangan dalam menghadapi permasalahan tidak berubah menjadi tawar hati? Caranya bagaimana? Kita kembali ke ayat kunci tadi. Coba kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Iya. Ini ayat kunci kita. Jadi caranya bagaimana? Jangan takut dan jangan tawar hati. Karena apa? Karena dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Dia menyertai kita kemanapun pergi. Inilah cara kita mengalahkan tawar hati. Meskipun gentar apapun yang kita hadapi seperti yang saya hadapi, jangan tawar hati. Sebetulnya kan saya bisa tawar hati. Udah melayani Tuhan dengan setia, anak saya bisa begitu. Sampai sekarang belum terlalu baik-baik sekali. Lumayan dibandingkan setahun 2 tahun yang lalu, tapi masih belum terlalu baik. Mungkin Pak Agus kenal karena ya anak saya kecil itu ada temannya itu. Nah iya temannya nih, betul. Jadi seperti itu, ya. Tentu saya bisa tawar hati, tetapi saya tahu ini satu pilihan bagi saya tidak boleh tawar hati. Karena efeknya ke saya iblis itu, bukan ke anak saya, ke saya. Supaya saya tuh tawar hati, meninggalkan pelayanan, meninggalkan pekerjaan. Bayangkan betapa pergumulan ini berat. Di samping menghadapi peperangan seperti itu, saya mesti tetap cari nafkah buat keluarga. Karena dia belum berkeluarga, masih tanggungan kami. Dan mesti bayar ini, iuran dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ini tegang, tetapi meskipun begitu saya tidak akan tawar hati. Karena saya percaya Tuhan selalu menyertai saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya. Amin. Nah, maka yang terakhir,
Belajarlah pada 3 wanita. Siapa nih 3 wanita ini? Markus 16, 1-8. Kira-kira siapa 3 wanita ini? 3 women in the tomb. 3 wanita dekat kubur Yesus. Siapa? Maria Magdalena, saya nggak tahu yang mana. Maria ibu Yakobus dan satunya Salome. 3-tiganya waktu pasca pagi itu mereka membawa rempah-rempah ya dalam buli-buli ini untuk meminyaki Yesus. Dengan berani mereka jalan menuju sana, tapi di tengah jalan mereka mengeluh. Siapa kira-kira yang bisa menggulingkan batu kubur itu ya? Karena dia punya tebalnya itu hampir 1,5 meter. Batu penutup kubur Yesus. Dan diameternya tuh 1,5 meter. Berarti kan untuk menggulingkannya itu butuh 4-5 orang laki-laki. Apalagi batu kubur Yesus itu dimeterai Pilatus dan dijaga ketat puluhan prajurit Romawi. Jadi tengah jalan ini 3 wanita ini berlitani, doa litani keluhan. Wah, bagaimana nih ya? Ini kan pekerjaan laki-laki, kok nggak muncul lagi begini? Hilang semuanya, nggak setia. Giliran makan muncul, mungkin begitu. Memang dari sono wanitanya tuh, para wanita, memang dari sononya tuh jago berlitani. Makanya sekarang banyak pewarta wanita semua, rata-rata dari BPK ya. Karena memang dari situ jago berlitani. Kalau nggak jadi pewarta, jadi singer. Karena pinter litani. Pulang ke rumah sangar. Di rumah saya ada seorang pelantun litani yang piawai. Apapun dikeluhkan, dari bunga nggak kembang, gimana sih ini bunganya kok nggak berkembang nih, kurang siram air dan sebagainya. Padahal udah nggak ada pembantu, cuman saya sendiri yang kejadian sebagainya. Sampai soal tikus banyak, ya, dan juga soal genteng bocor. Dia bilang ini gimana sih, katanya mesti dibetulin, nanti bocor bagaimana. Nah karena dia pakai litani, saya pakai kerahiman ilahi. Saya bilang ini kan bulan Agustus, puncak musim panas, nggak mungkin bisa bocor. Udahlah, ini uang buat pengganti itu kan kita buat dikelola buat makan, nanti aja Desember saya gitu. Ternyata litani yang menang. Entah bagaimana tuh hujan lagi itu Agustus itu. Ternyata betul banjir. Jadi itu kan atap rumah kami tuh pas pancuran itu. Jadi Anda tahu yang karpetnya itu kecakar kucing bolong. Nah air masuk itu banjir ke bawah. Pas studio saya, pas lagi lukisin Pak Vincent punya lukisan The Last Supper itu. Dikit lagi kena. Saya bilang, aduh banjir, lu jangan, kalau gue lihat ini Pak Vincent punya nih ketua BPK, saya bilang, bagaimana? Akhirnya datang tukang bantuin, ternyata litani yang menang, luar biasa. Makanya Tuhan kasih talenta, para wanita jago khotbah sekarang. Selain pinter khotbah dan jadi singer, wanita juga penentu suksesnya seminar luka batin. Ya, kalau seminar luka batin paling banyak wanita, para istri semuanya luka batin. Para suami nggak pernah luka batin, tapi yang melukai batinnya para suami juga. Nah kita lihat ini seperti itu 3 wanita ini. Litani itu bagaimana rasanya ya. Tetapi ternyata apa yang mereka lakukan luar biasa. Meskipun mengeluh, mereka nggak diam di tempat, nggak stuck, tetap berjalan. Sampai apa yang terjadi kita lihat. Mereka menuju kubur Yesus. Dan kelihatan batunya sudah terguling. Artinya apa? Meskipun ada tantangan, meskipun ada halangan, mereka tidak stuck, tapi tetap berjalan karena mereka percaya akan Tuhan. Amin. Dalam hidup kita ini banyak batu penghalang. Ya, entah itu masalah ekonomi, syaratnya kesehatan yang terganggu efek Covid begini, atau pekerjaan yang sulit, atau hal-hal yang lain. Maka kita mesti mengikuti 3 wanita ini. Apapun penghalang kita percaya harus jalan terus. Dengan setia dan taat kepada Tuhan. Yang menggulingkan adalah Tuhan. Bagian kita berjalan terus dengan setia. Jangan mundur, ya, jangan berhenti apalagi mundur. Di situ kita akan kalah. Maka saya mengajak Anda lewat tema ini. Marilah, apapun banyaknya batu penghalang dalam hidup kita, tugas kita adalah tetap berjalan melangkah dengan setia. Bagian Tuhan menggulingkan batu itu. Akhirnya kan mereka menemukan Yesus bangkit seperti itu. Amin. Luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Malam yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Engkau sudah merancang persekutuan PD Yakobus malam di sini dengan hamba-Mu yang Kau utus sebagai pewarta.
Hamba selalu yakin dan percaya, kalau Engkau sudah merancang dan menentukan, pasti tidak ada apapun di dunia ini, kuasa apapun yang bisa menggagalkan rencana-Mu Tuhan. Hamba bersyukur, berterima kasih. Juga kami berterima kasih dengan tema ini, mengajak kami, para umat-Mu dan hamba sendiri di masa-masa sulit ini untuk tidak kalah, untuk tidak menyerah, untuk tidak berhenti di perjalanan kami, tapi terus melangkah dengan setia. Karena kami percaya Engkau tetap setia menyertai kami ya Tuhan. Engkau menjanjikan hari esok yang luar biasa bagi kami. Maka malam hari ini Engkau melihat kami pun berdoa berbagai intensi yang ada di toples doa ini. Kami berdoa bagi kami yang mengalami kesulitan ekonomi, efek COVID ini, usaha kami melemah, atau mungkin ada yang gulung tikar, bahkan meninggalkan utang piutang dengan bunga yang tinggi di bank. Oh Tuhan, kami percaya sebagaimana Engkau sudah janjikan penyertaan kepada kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami percaya di bidang keuangan ini Engkau akan pulihkan. Kami mohon, kami berdoa juga untuk kami yang sedang sakit saat ini, cucu kami Syura Leonora yang ada di rumah sakit Brawijaya Hospital Serpong sana, kena panas radang tenggorokan sudah 2 hari dengan istri dan anak yang menjaga. Engkau sertai mereka ya Bapa, turunkan demam cucu kami, dan kalau ada virus atau mungkin flek di paru-parunya karena kena virus influenza tertular dari susternya, Engkau yang pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Kami mohon. Dan juga kami berdoa bagi kami yang membutuhkan keturunan Tuhan. Sekian lama kami menanti, tak kunjung datang. Tapi kami mempunyai iman percaya. Sebagaimana Engkau membuka kandungan Elizabeth di hari tuanya, sehingga dia hamil di hari tuanya, kami percaya Engkau pun akan membuka kandungan kami, atau anak kami, atau cucu kami, atau saudara kami, sehingga akhirnya mempunyai buah hati sesuai dengan kecintaannya. Kami mohon Tuhan, kami berdoa bagi persekutuan Yakobus malam ini. Dengan sukacita para leader mengadakan persekutuan secara offline. Kami percaya mereka mempunyai iman percaya ketika mengadakan offline, Tuhan akan tutup bungkus persekutuan ini. Setiap umat yang datang, para leader dan semua hamba Tuhan yang melayani, Engkau tutup bungkus dengan kuasa-Mu, hindarkan dari segala macam virus dan sebagainya. Berkatilah semua program mereka Bapa. Apapun yang mereka lakukan di PD ini bisa sungguh membawa banyak jiwa datang pada Tuhan. Nama-Mu semakin dipermuliakan. Kembalikan berkat melimpah bagi para leader yang melayani, para tim pujian, Pak Vincent dan tim. Engkau berkati kembali dengan Anita sebagai pemain keyboard, kembalikan berkat melimpah. Semua kami yang melayani juga Engkau berkati dengan melimpah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Leonardi untuk firman yang boleh disampaikan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita boleh sekarang tenang dulu, kita pejamkan mata dan kita meresapi seluruh firman dan renungan yang tadi disampaikan oleh Pak Leonardi. Kita rasakan betapa kasih Tuhan mengalir dan mengalir terus, meneguhkan kita untuk selalu berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang boleh kami alami dari pagi hingga pada malam hari ini. Dan sungguh Tuhan, kasih-Mu tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan kami mau bawa seluruhnya persembahan dari hati kami yang mengalir dengan tulus sebagai wujud ucapan syukur dan terima kasih kami yang boleh kami persembahkan bersama dengan Yesus Kristus Putra-Mu
Tuhan pengantara dan sahabat kami. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau berikan malam ini persembahan yang terbaik, dan kita boleh menyanyikan pujian ini sebagai persembahan kita. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Silakan untuk pengumumannya bersama dengan Bu Lis. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Walaupun hujan nggak meredakan semangat Bapak Ibu untuk hadir di tempat ini untuk memuji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Khususnya buat Pak Leonardi, sungguh terima kasih Pak atas firman-Nya pada malam hari ini. Sungguh menguatkan kita, walaupun tadi sempat jebak macet ya Pak ya, tapi Tuhan tibakan dengan tepat waktu. Terima kasih. Juga kepada pujian pada malam hari ini yang dipimpin oleh Pak Vincent dan juga tim. Terima kasih juga buat keyboardis kita, Sis Anita, untuk LCD, Pak Irwan, dan juga soundman Pak Gunawan. Terima kasih. Dan juga bagi penerima petugas kolektan, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa buah pengumuman yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Selasa pagi ada renungan biasa dibawakan oleh Ibu Leni Kuswanto jam 10 pagi dengan tema penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Kristus. Jam 10 pagi di tempat ini juga ya Bapak Ibu ya. Pada malam juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir Kamis depan seperti biasa jam 7:30. Renungan akan dibawakan oleh Dr. Daniel Atmaja. Di tempat ini juga Bapak Ibu. Next. PD Lansia juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir hari Jumat tanggal 14 Oktober dengan tema Ada Pengampunan Bapa Bagimu, akan dibawakan oleh Ibu Cecilia Novalasa. Untuk PD Lansia ini hanya diadakan di minggu kedua setiap bulan ya Bapak Ibu ya, dan ini sudah diadakan secara offline, diadakan di Gereja Yakobus lantai 3 di ruang Benediktus. Silakan Bapak Ibu yang ada waktu bisa hadir. Kemudian lanjutnya Paroki Santo Yakobus juga mengadakan sos doa bagi Bapak Ibu yang merasa terbeban berat, ada satu permasalahan dalam kehidupan keluarga, pekerjaan atau apapun, silahkan bisa menghubungkan SOS doa
pada jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Ini sifatnya rahasia ya Bapak Ibu ya, jadi nggak usah khawatir. Bisa hubungin di nomor yang tertera. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang merasa terbeban berat, boleh menghubungi SOS Doa ini. Next. Seksi Kerasulan Keluarga Santo Yakobus Paroki Kelapa Gading pada tanggal 15 Oktober ini akan mengadakan rekoleksi pasutri Bapak Ibu bersama Romo Eko Wahyu, yang mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah mengenal Romo Eko Wahyu mungkin melalui YouTube ya. Selama masa pandemi ini kita bisa bertatapan langsung dengan Romo Eko ini pada tanggal 15 Oktober di Aula Stasi lantai 5 Sekolah Santo Yakobus. Pendaftaran masih dibuka Bapak Ibu. Kalau ada waktu silakan boleh bergabung dan bisa hubungin PSI yang ada di flyer ini, atau ada langsung di link pendaftarannya bisa langsung ke situ juga. Silakan Bapak Ibu jangan lewatkan karena ini temanya bagus banget ya. Perkawinan itu berkat atau musibah. Silakan Bapak Ibu ada waktu boleh mengikuti acara ini. Jangan lewatkan kesempatan ini. Berikutnya kami persilahkan Pak Endi Rahaja. Ada yang mau disampaikan ya Pak ya? Silakan Pak. Terima kasih Bu Lis. Shalom, selamat malam Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Pertama-tama terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini datang atas nama Karis Indonesia. Sebagaimana yang diharapkan oleh Paus Fransiskus, agar ada 3 hal yang diharapkan oleh Paus kepada Gerakan Pembaruan Karismatik Katolik pada saat peluncuran Karis, yaitu pertama membagikan rahmat pembaruan, yang kedua itu persatuan umat beriman, dan ketiga itu mendekat kepada orang miskin. Ya. Nah pada kesempatan yang baik kami mendapat undangan dari Pastor Beni Jaya untuk melayani di Kuskupan Ruteng, khususnya di Kevikepan Labuan Bajo. Pada tanggal 28 sampai 30 Oktober, kami diminta untuk membagikan rahmat pembaruan itu kepada 3 paroki, ya, 2 stasi 1 paroki. Namun umatnya itu cukup banyak. 1 stasi itu 1.000 diperkirakan, jadi 2 stasi 2.000, dan di paroki Compang itu 3.000 peserta. Mereka datang dari desa-desa, ya jangan bayangkan seperti SHDR di Kelapa Gading. Mereka datang dari desa-desa sehingga harus disediakan makan karena mereka pasti nggak ada catering lah di sana. Mereka datang masak sendiri, bawa beras sendiri. Nah, kami diminta untuk memberikan bantuan juga, memberi mereka tambahan lauk pauk. Nah, panitia sudah menghitung untuk 1 orang selama 3 hari itu, jadi sehari 10.000 untuk lauk pauk mereka, sehingga untuk 3 hari per orang itu 30.000. Kalau 5.000 orang ya lumayan banyak juga ya, ada 150 juta. Maka diperkirakan biaya dibutuhkan mendekati 200. Saat ini sudah terkumpul sekitar 65 juta dari kebaikan ya para donatur. Nah pada kesempatan ini slide-nya bisa terus dilanjutkan. Ya ini bentuk kegiatannya. Selain tiga paroki tadi, kami juga membawakan seminar hidup dalam roh untuk seminari dan juga para pengajarnya, pada gurunya. Jadi ini suatu kesempatan yang baik sekali kita membagikan rahmat pembaruan sesuai dengan harapan dari Paus Fransiskus. Ya, ya ini lanjut, ya ada KRK juga. Ini pelayanan di seminari, kemudian ya bisa lanjut lagi. Nah ini kebutuhan dana yang dibutuhkan. Jadi untuk makan siang 5.000 orang itu dibutuhkan per orangnya 30.000. Ya lanjut. Ini gambar-gambar kegiatan yang pernah diadakan di sana. Jadi jumlah umatnya sangat banyak. Saya juga masih belum nggak kebayang bagaimana pencurahan Roh Kudus untuk 3.000 orang. Karena
ketika ditanya apakah didoakan massal saja, pastor mengatakan tidak Pak, mereka itu butuh dijamah. Jadi satu persatu minta ya minimal dipegang katanya kepalanya. Ya kami mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian, dan kalau Anda tergerak hatinya mau berbagi ya untuk menyumbangkan, misalnya Anda mau menyumbang untuk 10 orang gitu ya. 10 orang berarti tinggal dikalikan aja 30.000. Atau saya mau menyumbang tapi nggak banyak-banyak, cuma 5 orang, silahkan. Mau nyumbang 100 orang, puji Tuhan ya. Baik, terima kasih, nanti bisa tolong dikoordinir oleh panitia di sini. Jadi kita nanti kumpulin dulu dari PD Yakobus Kelapa Gading, nanti total sumbangan misalnya 1.000 orang, puji Tuhan. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Endi, Bapak Ibu yang mau tergerak untuk berdonasi konsumsi tadi yang seperti sudah disebutkan Pak Endi. Nanti bisa ya, mungkin panitia bisa mengkoordinir. Nanti biar disebutkan nomor rekeningnya ya Pak ya, mau ditayangkan nanti Pak Irwan. Juga yang mungkin mau melayani sebagai tim pujian ataupun tim pendoa ya Pak ya. Silahkan juga, ini sungguh terima kasih banget kalau Bapak Ibu ada yang tergerak hatinya untuk melayani. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan kita saling berkenalan. Tadi saya lihat ada Ibu satu deh. Ibu silakan, Ibu kayaknya baru pertama kali ya Bu ya. Ya, selamat bergabung Ibu. Selamat, makasih. Ibu guru katanya. Selamat bergabung Ibu guru. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon bisa menghubungi pengurus PDKK. Nanti tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman kali ini. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di minggu depan. Tuhan memberkati. Nomor rekeningnya Pak Dewan ya. Tampilkan dulu Pak Irwan nomor rekeningnya. Tampilkan dulu nomor rekeningnya. Hah? Bapak Ibu yang terkasih, kalau Anda tergerak hati untuk memberikan persembahan Anda bagi pelayanan ini, silakan difoto aja nomor rekeningnya. Jadi pulang atau pas sampai rumah Anda berdoa kepada Tuhan berapa yang Tuhan taruh di hati Anda untuk memberkati. Ya, terus kemudian tinggal kirim. Ya, baik. Tuhan pasti akan melihat hati Anda dan Tuhan akan memberkati Anda. Siapa yang dikuatkan daripada malam ini ketika Anda datang, Anda dikuatkan oleh sabda Tuhan, Anda juga dikuatkan ketika Anda menyembah Tuhan, Anda mengalami kuasanya. Coba angkat tangan kalau Anda dikuatkan. Wah, puji Tuhan ya. Biarlah pulang dari sini Anda membagikan kepada saudara, kenalan, teman, keluarga untuk datang ke persekutuan supaya kita bisa bersama-sama terus bertumbuh. Karena tadi betul disampaikan Pak Leonardi bahwa tantangan kita, peperangan kita cukup berat ya, melawan dunia ini ya, melawan tantangan-tantangan tadi yang Pak Leonardi sudah sampaikan. Kalau tidak bersama Tuhan, kita tidak akan kuat. Ya, tapi bersama Tuhan yang berjalan di depan kita, kita akan bisa melewatinya. Karena ada lagunya ya, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Baik, kita mau bangkit berdiri, kita mau akhiri pertemuan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, kami boleh mengalami kasih-Mu pada malam ini. Kami boleh dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus yang Kau curahkan dalam hati kami. Dan kami boleh dikuatkan oleh sabda-Mu bahwa Engkau berjalan di depan kami,
bahwa Engkau menolong kami, Engkau membimbing kami, Engkau membukakan jalan, dan bahkan juga Engkau menggulingkan batu-batu penghalang Tuhan. Kami boleh dengan mantap pulang dari tempat ini dengan penuh sukacita. Muka kami yang tadinya lesu, lemah dikuatkan dengan penuh sukacita. Kami akan berjalan bersamamu. Terima kasih Tuhan, karena segala kasih, kemurahan, cinta, dan rahmat daripadamu. Dan biarlah berkat-Mu turun atas kami, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita katakan, tiada ku ragu lagi untuk mengikuti-Mu, Yesus Tuhan. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut